Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur, apabila mendapatkan musibah dia bersabar, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang ketiga dari 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitabnya yang mulia Kitab Tauhid. Berkata muallif, al-babu ats-tsalitsu, bab yang ketiga, babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang dia mentahqiq tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini ada 3 poin. Yang pertama adalah al-farqu baina hadzal bab wal bab qablahu. Itu perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan akan makna dari tahqiq at-tauhid, dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yakni al-farqu baina hadzal bab wal bab qablahu. Perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya. Dikatakan di dalam syarah hadzal bab, bab ini, yaitu bab yang ketiga, adalah penyempurna dari bab yang sebelumnya. Jadi hakikatnya bab yang ketiga ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya, yang mana pada bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan beberapa keutamaan tauhid yang akan didapatkan oleh ahlu tauhid. Di antaranya adalah yukaffiru minadz-dzunub. Dan di antara keutamaan dari tauhid yang ini adalah merupakan keutamaan yang azim, yang sangat besar, alladzi yas'a ilaihi kullu aqil, yang tentunya setiap orang yang berakal akan berusaha untuk mendapatkan keutamaan tersebut, wa huwa dukhulul jannah bighairi hisab, yaitu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi bab ini hakikatnya adalah penyempurna bab sebelumnya yang sama-sama berbicara tentang keutamaan tauhid. Yang pada bab ketiga ini beliau mengatakan alladzi yasa ilaihi kullu aqil, yang seharusnya seseorang yang dia berakal tentunya akan berusaha untuk mendapatkan keutamaan yang sangat agung ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Namun yang jadi pertanyaannya, mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
membedakan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Dalam artian mengapa bab yang ketiga ini kok dibuat bab khusus yang beliau berikan judul bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Memang apa sih perbedaannya? Apa perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Yang dari satu sisi memiliki kesamaan, itu sama-sama berbicara tentang keutamaan tauhid. Akan tetapi jika ada yang bertanya mal farqu bainahuma, apa perbedaan antara dua bab ini? Al-farqu, perbedaannya, fadlu tauhid alladhi fil babi ats-tsani hada fi haqqil muwahhid alladhi laysa indahu syirkun. Perbedaannya adalah keutamaan tauhid yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang kedua adalah keutamaan yang didapatkan oleh setiap orang yang bertauhid, alladzi laisa indahu syirkun, yang dia tidak melakukan atau tidak memiliki dosa kesyirikan, walakin qad yakunu indahu ba'dul ma'asi allati tukaffir bit tauhid. Akan tetapi dia masih memiliki sebagian dosa kemaksiatan yang dosa-dosa tersebut dihapus dengan tauhid yang dia miliki. Wa hadza yastariku fihi ahlut tauhid. Maka keutamaan yang seperti ini pun berserikat di dalamnya ahlut tauhid. Siapakah ahlut tauhid? Wa ahlut tauhid huwa ahlul Islam. Ahlut tauhid adalah ahlul Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam. Wala syakka anna likulli muslim nasiban minat tauhid, dan tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya setiap orang muslim ini memiliki bagian dari tauhid. Oleh karena itulah mereka semua orang yang dia beragama Islam yang tidak melakukan kesyirikan atau tidak membawa dosa syirik tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi indahu, di sisinya, ba'dul ma'asi, memiliki sebagian maksiat yang dengan tauhid yang ada pada dirinya lah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dengan kata lain, intinya keutamaan yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan di dalam bab yang kedua ini bisa didapatkan oleh setiap orang yang bertauhid atau kaum muslimin secara umum. Ini bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang kedua. Amma hadzal bab, adapun bab ini, wa huwa a'la minal bab alladzi qablahu, maka keutamaan yang dijelaskan pada bab ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ini keutamaannya lebih tinggi dibandingkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan pada bab yang kedua. Wa hiya khassatu hadhil ummah fahum alladzina, dan mereka adalah, dan keutamaan ini adalah khusus untuk umat ini, yang mereka adalah orang-orang haqqaqut tauhid, yang telah mentahqiq tauhid dengan sempurna. Jadi bab ini itu bab yang berbicara tentang keutamaan tauhid yang paling tinggi, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini hanya khusus untuk ahlu tauhid yang mereka dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna. Yang mana barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, dia benar-benar dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna, dakhalal jannata bila hisabin wala adabin, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amma man kana fil martabati allati qablaha, adapun ahlu tauhid yang tingkatannya disebutkan pada bab yang kedua, keutamaannya disebutkan pada bab yang kedua, ini didapatkan oleh setiap orang yang bertauhid, alladzi indahu dzunub, yang mereka masih memiliki dosa-dosa yang terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, kemudian Allah langsung masukkan dia ke dalam surga,
namun terkadang Allah Subhanahu wa taala mengadab dia terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan yang dijelaskan pada bab yang kedua, didapatkan oleh setiap orang yang bertauhid namun indahu dzunub, dia masih memiliki dosa-dosa. Yang terkadang orang yang seperti ini, orang yang bertauhid yang masih memiliki dosa-dosa, terkadang Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian dia langsung Allah masukkan ke dalam surga. Namun terkadang dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Fal muwahhiduna ala thalathati tabaqat. Oleh karena itulah orang-orang yang bertauhid ini memiliki 3 tingkatan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yaitu yang pertama alladzina dakhulul jannah bighairi hisabin wala adzabin, itu orang yang bertauhid yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapakah mereka? Wa hadza liman haqqaqat tauhida wa laysa indahu dzunubun. Ya, keutamaan ini didapatkan bagi setiap orang yang mampu mentahqiq tauhid wa laysa indahu dzunubun, dan dia tidak membawa dosa tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang tertinggi dari ahlu tauhid. Adapun yang kedua, alladzina dakhulul jannah bihisabin, orang-orang yang bertauhid yang mereka masuk surga bihisabin, dengan proses penghisapan. Wa hadza liman indahu dzunubun, ini bagi orang yang bertauhid yang tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala masih membawa dosa, tapi wa yughfaru lahu, Allah mengampuni dia. Allah mengampuni dia masuk ke dalam surga, tapi bihisabin, dengan proses penghisapan. Kemudian yang ketiga, alladzina dakhalun nar awwalan tsumma yukhraju minha, yaitu orang yang bertauhid yang dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian dia dikeluarkan darinya. Wa hadza liman indahu dzunub wa lam yaghfirul lahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang bertauhid yang tatkala menghadap Allah dia masih membawa dosa-dosa dan Allah tidak mengampuninya. Yu'adzabu bin nari biqadri dzunubihi, maka orang yang seperti ini disiksa di dalam neraka sekadar dosa-dosa yang dia miliki. Tsumma yukhraju minha, namun kemudian orang yang seperti ini dikeluarkan dari neraka, wa yudkhalu fil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan 3 tingkatan ini sebagaimana yang telah Allah kabarkan dalam firman-Nya yang mulia, itu surat Fatir ayat 32 sampai 33. Allah taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adni yadkhulunaha." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, itu orang-orang yang mereka memeluk agama Islam. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, melakukan banyak kemaksiatan. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada orang yang bersemangat bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan masuki surga Aden, ya mereka akan memasuki surga Aden. Nah, ini 3 tingkatan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33 yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang dia ahlu tauhid atau orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini poin yang pertama, yaitu perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yang intinya bahwasanya bab sebelumnya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang
keutamaan-keutamaan tauhid yang dapat dimiliki oleh setiap orang-orang yang bertauhid yang di sisinya memiliki dosa-dosa. Adapun keutamaan yang kita akan jelaskan di sini pada bab yang ketiga adalah keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mampu mentahqiq tauhid dengan sempurna, walaysa indahu dzunub, dan tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Dan tentunya orang yang berakal, alladzi yas'a ilaihi kullu aqil, dan tentunya orang yang berakal ya dia akan berusaha untuk mendapatkan keutamaan yang mulia ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, itu penjelasan makna tahqiq at-tauhid. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada poin yang pertama, jadi orang yang dia memasuki surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna. Dan tidaklah mungkin kita dapat mentahqiq tauhid kecuali kita memahami apa itu makna dari tahqiq tauhid. Oleh karena itulah pada poin yang kedua ini kita akan jelaskan akan makna dari tahqiq at-tauhid. Yang ana ambil penjelasan ini dari kitab At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Beliau mengatakan tahqiqut tauhid bimakna tahqiqi syahadatain. Tahqiq at-tauhid, mentahqiq tauhid, ini maknanya adalah mentahqiq dua kalimat syahadat. Jadi makna dari tahqiq at-tauhid adalah mentahqiq, merealisasikan dua kalimat syahadat. Seseorang tidaklah dikatakan dia telah mentahqiq at-tauhid kecuali dia mentahqiq persaksian dia dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Jadi dengan kata lainnya, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid adalah merealisasikan rukun Islam yang pertama. Dia mentahqiq syahadatain. Oleh karena itulah makna dari tahqiq at-tauhid yang hakikatnya adalah tahqiqus syahadatain, merealisasikan kalimat kesaksian dia akan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah tasfiyatud din min syawaibi syirki wal bid'i wal ma'asi. Jadi makna dari tahqiq tauhid yakni tasfiyatud din, membersihkan agama, min syawaibi syirki wal bid'i wal ma'asi, dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Fasarat tahqiqut tauhid yurja'u ila thalathati asya. Maka tahqiq tauhid itu kembali kepada tiga perkara. Yang pertama adalah tarkus syirki bi anwa'ihi al-akbar wal asghar wal jali wal khafi. Yang pertama adalah meninggalkan kesyirikan bi anwa'ihi dengan berbagai macam jenisnya, baik besar maupun kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik berupa perkataan, perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tarkul bid'i bi anwa'ihi, meninggalkan perbuatan bid'ah dengan berbagai macam jenisnya, baik bid'ah yang terkait dengan qauliyah, fi'liyah, i'tiqadiyah. Kemudian yang ketiga adalah tarkul ma'asi bi anwa'iha, meninggalkan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Maka dari definisi ini tidaklah mungkin seseorang itu dikatakan dia telah mentahqiq tauhid kecuali dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik dengan berbagai macam jenisnya, dari kotoran-kotoran bid'ah dengan berbagai macam jenisnya, dan dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, wa tahqiqut tauhid la yakunu
la yakunu illa bi umuri thalathah. Dan mentahqiq tauhid tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan 3 perkara. Jadi seseorang itu dia mampu mentahqiq tauhid dengan 3 perkara. Tidaklah mungkin seseorang dia mampu mentahqiq tauhid kecuali ada 3 perkara pada dirinya. Yang pertama adalah al-ilmu, dia mengilmuinya. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Karena tidak mungkin kita dapat mengamalkan sesuatu, merealisasikan sesuatu, mentahqiq sesuatu sebelum kita mempelajarinya. Tidak mungkin kita dapat menjauhi kesyirikan dengan berbagai macamnya kecuali kita tahu hakikat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Berapa banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Sebabnya apa? Karena mereka nggak tahu bahwasanya hal tersebut termasuk dari kesyirikan. Bagaimana kita bisa meninggalkan perbuatan bid'ah kalau kita tidak mengetahui hakikat dari perbuatan bid'ah? Kita lihat kaum muslimin, banyak yang mereka melakukan perbuatan bid'ah karena mereka tidak paham tentang bid'ah. Berapa banyak kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan sebabnya karena mereka tidak tahu bahwasanya itu termasuk dari kemaksiatan. Banyak kaum muslimin yang masih mendengarkan musik, banyak kaum muslimin yang masih merokok, banyak kaum muslimin mungkin yang masih makan uang riba. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu. Oleh karena itulah fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Jadi tidak mungkin kita ini dapat mentahqiq sesuatu kecuali kita mengilmui apa yang kita ingin amalkan tersebut. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ini yang pertama, yaitu al-ilmu. Yang kedua adalah al-i'tiqadu, itu meyakini. Fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhid. Jika Anda mengilmuinya tapi Anda tidak meyakininya, bahkan Anda sombong dan menolaknya, lam tuhaqqiq at-tauhid, maka Anda hakikatnya tidaklah dikatakan mentahqiq tauhid. Mungkin banyak dari kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya mereka ngerti hakikat dari tauhid dan syirik, mereka ngerti hakikat dari bid'ah, akan tetapi karena tidak meyakininya dan dia sombong, maka orang yang seperti ini tidak dikatakan mentahqiq tauhid. Qala Allahu 'anil kafirin. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafirin tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka mengetahui makna dari la ilaha illallah, tapi mereka mengatakan aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Inna hadzal la syai'un ujab. Ini adalah suatu perkara yang sangat aneh. Ya, mereka tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Mereka meyakini akan adanya Allah. Mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak meyakini keberhakan Allah sajalah yang harus mereka ibadahi. Ini yang kedua, yaitu al-i'tiqad. Dan yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh, mengamalkannya. Fa idza alimta, jika engkau mengetahui hakikat dari kesyirikan dan berbagai macam jenisnya, hakikat dari bid'ah dan maksiat, wa taqadta, dan engkau pun meyakininya, walam yankit, tapi enggak inqiyad, enggak mau mengamalkannya, mungkin disebabkan karena kedudukan atau mungkin karena penghasilannya. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan bid'ah, nanti penghasilannya berkurang misalnya. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, nanti pengikutnya pada lari misalnya.
Ya, dia tidak inqiyad, padahal dia yakin, dia mengilmui dan meyakini akan kebenaran tersebut, tapi dia menolaknya. Dia tidak tunduk dan patuh, lam tuhaqqiq at-tauhid. Maka orang yang seperti ini tidaklah dikatakan telah mentahqiq tauhid. Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairi majnun. Sesungguhnya mereka, jika mereka dikatakan la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbiruna, maka mereka akan sombong, congkak. Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina lisyairi majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami dengan sebab perkataan seorang penyair yang gila. Ini 3 perkara yang harus ada bagi setiap orang yang ingin mentahqiq tauhid. Yang pertama adalah al-ilmu. Dia harus mengilmui hakikat dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Dia harus mengilmui hakikat dari bid'ah dengan berbagai macam bentuknya, dan dia harus mengilmui berbagai macam bentuk maksiat. Yang kedua al-i'tiqad, dia meyakininya. Dan yang ketiga adalah al-inqiyad, dia tunduk patuh mengamalkan apa yang dia ilmui dan apa yang dia telah yakini. Fa idza hasala hada, maka apabila semuanya ini terjadi, dia telah memilikinya, dia telah mengilmuinya, dia telah meyakininya, dan dia telah inqiyad wa haqqat tauhid, dan dia telah mentahqiq tauhid, fa innal jannata madmunatun lahu bighairi hisab. Maka surga berada di genggamannya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian di sini Syekh mengatakan wala yahtaju an naqula insyaallah, dan tidak dibutuhkan bagi kita untuk mengatakan insyaallah. Kenapa? Li'anna hadza hikayatu hukmi tsabit syar'an, karena ini hukum yang telah tetap secara syar'i. Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Akan tetapi tatkala kita mentakyin seseorang, amma bin nisbati li rajul muayyan fa innana naqul insyaallah, maka kita mengatakan insyaallah fulan insyaallah termasuk dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kalau mentakyin dengan insyaallah, tapi kalau kita mengatakan barang siapa yang mentahqiq tauhid maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka yang seperti ini tidak perlu kita mengucapkan insyaallah, karena ini adalah hukum yang telah tetap yang disebutkan di dalam syariat, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun masalah pentakyinan yang menetapkan seseorang, maka tidak boleh kecuali kita mengucapkan insyaallah, si fulan insyaallah termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kecuali orang yang memang telah ditakyin oleh Allah dan Rasulnya, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, seperti seorang sahabat yaitu Ukasha bin Mihsan, yang insyaallah nanti kita akan jelaskan pada penjelasan dalil insyaallah ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, wa tahqiqut tauhidi ala hada ala darajatain, dan mentahqiq tauhid ini ada 2 derajat. Jadi orang yang dia mampu mentahqiq tauhid, yang dengannya lah Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, ini ada 2 derajat. Yang pertama adalah darajatun wajibatun, derajat yang wajib. Bagaimana bentuknya? Wahia, yaitu ayat ruka ma yajibu tarkuhu minal asya'i ats-tsalatsa allati dzukirat atau allati dzakartu, yaitu meninggalkan apa-apa yang wajib dia tinggalkan dari 3 perkara yang telah disebutkan tadi, yaitu dia meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, dia meninggalkan bid'ah dengan berbagai macam bentuknya,
dia meninggalkan kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya. Maka barang siapa yang telah melakukan ini, maka dia masuk pada derajat yang wajib, yang layak baginya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di sana ada derajat yang lebih tinggi. Itu derajat yang kedua, darajatun mustahabbatun, derajat yang mustahab. Jadi derajat yang pertama, cukuplah seseorang dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab jika dia sampai pada derajat yang pertama, yaitu derajat yang wajibah. Itu dia meninggalkan perkara-perkara, 3 perkara yang memang wajib dia tinggalkan. Dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan baik besar maupun kecil dengan berbagai macam bentuknya. Dia meninggalkan perbuatan bid'ah dan maksiat. Adapun yang kedua ini tingkatan yang spesial. Itu darajatun mustahabbatun, darajat yang mustahab. Bagaimana bentuknya orang yang sampai pada tingkatan derajat yang mustahab ini? Wahia alla yakuna fil qalbi syai'un min at-tawajjuh awil qasdi li ghairillah. Orang yang seperti ini adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun, ya, dalam hatinya tidak ada sesuatu pun menghadapkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hatinya ayakuna al-qalbu mutawajjihan ila Allah bil kulliyah, bi kulliyah. Jadi hatinya benar-benar seluruhnya, semuanya dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi iltifatun ila ghairillah, tidak ada dalam hatinya sedikit pun perhatian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gerakan hatinya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya lillah, perbuatannya lillah, bahkan harokat hatinya lillah. Apa yang dia lakukan semuanya lillah, bukan karena dunia ataupun yang lainnya. Tatkala dia melakukan perbuatan yang memang wajib lillah, tatkala dia melakukan perbuatan yang sunnah lillah, tatkala dia bahkan tatkala melakukan perbuatan yang mubah pun lillah. Karena perbuatan yang mubah, jika memang dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa bernilai ibadah. Ini orang yang sampai pada derajat mustahab. Seperti makan dan minum, mubah, tapi kalau dia niatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dia makan dan minum sekedarnya untuk menegakkan punggungnya agar bisa beribadah kepada Allah, maka bisa bernilai ibadah. Maka orang yang sampai derajat mustahabah inilah orang yang di dalam hatinya tidak bertawajuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hatinya murni semuanya dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, harokah gerakan hatinya lillah. Dan sebagian ulama waqad abbara anha ba'du ahli ilmi biqaulihi ayatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Ada sebagian ulama yang mengibarahkan tentang ahlu tauhid yang mentakik tauhid sampai derajat mustahabah, itu sampai orang ini ayat roka, dia meninggalkan ayat ruka, dia meninggalkan mala ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa, dia meninggalkan sesuatu yang tidak masalah seandainya kalau dia kerjakan. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermasalah, suatu perkara yang boleh, mubah. Dia tinggalkan hal tersebut karena dia takut hal tersebut ada apa-apanya. Dia takut hal tersebut akan mencelakakan dia nanti di akhirat, atau minimalnya mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Kalau derajat yang wajibah, orang ini meninggalkan semua kesyirikan, bid'ah dan maksiat, tapi dia masih mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Tapi tingkat yang derajat mustahabah ini sampai perkara yang mubah dia khawatir kalau seandainya perkara mubah ini dia lakukan bisa mencelakakan dirinya baik di dunia dan di akhirat. Kalau berlebih-lebihan maka dia tinggalkan. Walaupun mungkin boleh dilakukan, tidak masalah. Tapi orang yang sampai derajat mustahabah ini sampai dia meninggalkan perkara yang mubah yang dia khawatir hal tersebut bisa membahayakan agama dan dunianya. Ini tahqiqut tauhid
penjelasan tahqiq tauhid yang memiliki dua derajat. Yang pertama darajatun wajibatun, dan yang kedua adalah darajatun mustahabatun. Tapi kita langsung masuk pada poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu bayanul dalil, penjelasan dalil, yang intinya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid. Jadi orang-orang yang mentahqiq tauhid ini memiliki sifat-sifat. Kalau kita ingin termasuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid, maka milikilah sifat-sifat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau membawakan 3 dalil dari Al-Quran, 2 dalil dan 1 dari hadis yang sahih. Adapun dalil yang pertama yang beliau bawakan di sini adalah surat An-Nahl ayat 120, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat yang mulia ini, dari sini tersirat bahwa mentahqiq tauhid ini bukan suatu perkara yang mudah. Jadi seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kepada kita semua, barang siapa yang dia ingin mentahqiq tauhid, maka milikilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah imamul muhaqqiqina lit-tauhid, imamnya para orang-orang yang mentahqiq tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini mensifati beliau bi arba'is sifat, dengan 4 sifat, kulluha min tahqiqi tauhid. Yang 4 sifat itu semuanya ada termasuk dari sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid. Jadi kalau kita ingin mentahqiq tauhid, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka jadilah kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Milikilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sulit atau mudah? Sulit. Oleh karena itulah butuh perjuangan dan tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama yang Allah berikan kepada beliau adalah Inna Ibrahim kana ummatan. Al-ummah. Apakah makna al-ummah? Maknaha al-imamu wal qudwa fil khairi linnasi ila an taquma as-sa'ah. Beliau adalah seorang imam, orang yang terdepan, wal qudwah, orang yang menjadi panutan, fil khairi, di dalam kebaikan untuk manusia semuanya sampai hari kiamat. Wa huwa al-imam alladhi jama'a jami'a sifatil kamal al-bashari wa sifatil khairi wal akhlaqi al-hamidah. Beliau adalah seorang imam yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat yang sempurna yang ada pada manusia, memiliki sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa annahu alaihi salam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi. Beliau adalah qudwah, panutan di dalam amalan-amalannya, di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam jihadnya. Fa innahu jahada qaumahu, yang mana beliau berjihad mendakwahkan kaumnya yang pada saat itu ya'buduna al-kawakib, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala-berhala. Ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Beliau dilontarkan ke dalam api neraka, ke dalam api ya. Beliau dilontarkan oleh kaumnya ke dalam api, fasabara, tapi beliau bersabar. Intinya fayakunu makna al-ummah, makna ummah ini kembali kepada 4 makna. Yang pertama adalah al-imam al-qudwa fil khair,
seorang imam yang menjadi panutan di dalam kebaikan. Yang kedua, al-imam alladhi jama'a sifatil kamal wa sifatil khair wal akhlaqi al-hamidah. Wal akhlaq al-hamidah. Yang kedua adalah imam yang mengumpulkan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan yang ketiga adalah al-imam al-muallimu lil khair. Itu seorang imam yang mengajarkan kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah al-imam al-qudwah fil ilmi wal amal wal jihad wal sabri. Itu seorang imam yang menjadi panutan di dalam ilmu dan amal dan jihad dan kesabaran. Ini makna al-ummah yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mencakup 4 makna ini. Yang pertama, beliau adalah seorang imam yang menjadi panutan di dalam kebaikan. Yang kedua, beliau adalah seorang imam yang mengumpulkan sifat-sifat yang sempurna dari sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang ketiga, beliau adalah seorang imam yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, beliau adalah seorang imam yang menjadi panutan di dalam ilmu, amal, jihad dan sabar. As-su'al, yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sifat seperti ini? Kita berusaha, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mentahhid tauhid, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat yang kedua adalah qanitan lillahi. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanitan lillah. Wal qunut fil lughah maknaha ats-tsubut wad dawam. Al-qunut secara bahasa maknanya adalah ats-tsubut, tetap, wad dawam, senantiasa. Ai makna dari qanitan lillah yakni mudawaman wa tsabitan. Mudawiman wa tsabitan ala taatillah la yatazahzahu min anha. Jadi orang yang senantiasa dan orang yang tetap ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yatazahzahu anha, yang tidak menjauh dari ketaatan. Jadi makna dari qanitan lillah yang Allah sifatkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau adalah orang yang senantiasa mudawiman, senantiasa wa tsabitan, dan tetap, senantiasa dan tetap ala taatillah, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yatazahzahu anha, dan tidak menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Thabitun ala taatillah, tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Wa mudimun laha fi kulli hal, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah fi kulli halin, pada setiap keadaan. Kama anna ibnahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana anaknya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki sifat seperti ini. Beliau selalu mengingat Allah, yadhkurullaha ala kulli ahyani, selalu mengingat Allah, selalu berzikir atas setiap waktu. In qama dzakarallaha, jika beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri membaca zikir kepada Allah. Wa in jalasa dzakarahu, jika beliau duduk beliau pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in nama wa in akala wa in qadda hajatahu dzakarallah, jika beliau tidur, jika beliau makan, jika beliau membuang hajat, dzakarallah, beliau selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Fa huwa qanitun ana al-laili wan nahar, beliau adalah orang yang qanit, yang senantiasa melakukan ketaatan siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, i'lamu, ketahuilah, fal matlubu minal insan, yang dituntut dari kita adalah tetap di atas kebaikan. Maknanya itu kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, wala yatakhala anhu, dan tidak terluput dari kebaikan-kebaikan, walau kana qalil, walaupun kebaikan tersebut sedikit.
tapi kita senantiasa melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang senantiasa kita lakukan walaupun sedikit. Percuma kalau seseorang, atau tiada artinya tatkala seseorang melakukan banyak amalan kemudian terputus dia tidak pernah mengamalkan lagi. Cuma lebih baik sedikit tapi apa? Adwa. Istiqomah senantiasa. Ya, kita misalnya mampu untuk sholat malam 1 rakaat, sholat witir 1 rakaat, ya tidak masalah kalau mampunya kita seperti itu. Tapi ingat, adwa senantiasa. Daripada apabila ada seseorang yang dia luar biasa sekali sholat malam, mungkin 21 rakaat atau 23 rakaat atau 11 rakaat, tapi setelah itu nggak pernah sholat malam lagi. Ya, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Jadi amal yang paling Allah cintai adalah amalan yang senantiasa dia lakukan walaupun sedikit. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i walaupun sedikit tapi senantiasa dia lakukan. Sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit insyaallah taala. Wa kadzalika qanitan lillah. Begitu pula makna dari qanitan lillah, yakni annahu ya'malu hadza mukhlishan lillah wa la yaqsudu bihi riya'an wala sum'a. Ya. Dan juga makna dari qanit sebagaimana yang dijelaskan di sini, yaitu dia mengamalkan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksudkan dari amalan yang dia lakukan karena riya atau karena sum'ah. Maka diambil dari ayat yang mulia ini, wajibnya kita mengikhlaskan setiap amalan-amalan kita. Jadi di samping makna qanit adalah seseorang yang dia senantiasa tetap berada di atas ketaatan kepada Allah dan tidak menjauh dari ketaatan kepada Allah pun, maknanya adalah dia pun mengamalkan semua itu mukhlishan lillah, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya dan juga bukan karena sum'ah ataupun karena dunia. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wal hanifu minal hana wa huwa fil lughah al mail wal muradu bihi huna al mailu anisyirki. Hanif ya diambil dari kata al hana, secara bahasa adalah al mail, condong atau berpaling. Wal muradu bihi yang maknanya di sini adalah al mailu anisyirki wal mujanibu likulli ma yukhalifu at-ta'ah wal muqbilu 'ala Allah bitauhid wat ta'ah. Maknanya adalah hanif, maknanya adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan orang yang menjauhi segala perkara yang menyelisih ketaatan, dan orang yang menghadap Allah dengan tauhid dan ketaatan. Ini makna dari hanif. Allah sifatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat al-hanif, maknanya beliau alaihissalam adalah orang yang berpaling dari kesyirikan, menjauhi segala perkara yang menyelisih ketaatan kepada Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan melakukan ketaatan. Ini makna dari hanif. As-su'al, sudahkah kita memiliki sifat-sifat ini? Yang ketiga, yang keempat, walam yakun minal musyrikin. Ini sifat yang keempat yang Allah sifatkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Yakni lam yakun musyrikan tula hayatihi. Beliau adalah bukan termasuk dari orang-orang musyrik tula hayati, sepanjang hidupnya. Faqad kana alaihi salatu wassalam ma'suman anisyirki. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang ma'suman yang terjaga dari kesyirikan. Bahkan beliau berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya, beliau adalah orang-orang yang terlepas dari kesyirikan, bahkan beliau adalah orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bara'atan tamatan. Ya, dengan bentuk bara yang sempurna.
yakni qata'a ma bainahu wa bainal musyrikin minal mawaddah min ajlillah, itu memutuskan antara dirinya dengan orang-orang musyrikin rasa mawaddah, rasa kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Bara, berlepas diri, tidak ada unsur kasih sayang sedikit pun kepada mereka, li'annahum a'da'ullah, dikarenakan mereka adalah musuh Allah. Wal mu'min la yuhibbu a'da'allah, dan tentunya orang yang beriman tidaklah mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam lam yakun minal musyrikin la biqalilin wala bikathirin. Beliau alaihissalam bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik, baik sedikit maupun banyak. Beliau memutuskan yasillatal mahabbah, rasa cinta di antara dirinya dengan mereka. Adapun muamalah duniawiyah dalam perkara-perkara yang mubah, ini perkara yang lain. Perhatikan, al-baro'ah ini adalah amalan hati. Ya, kita tetap harus berbaro'ah, membenci orang-orang musyrikin, membenci kesyirikan dan juga pelakunya dari hati kita. Tapi amalan zahiriyah kita, ya, bermuamalah duniawi dari amalan-amalan yang dibolehkan, ini adalah perkara yang lain. Boleh bagi kita bermuamalah kepada mereka dengan amalan-amalan yang dibolehkan oleh syariat, tapi ingat, hati kita harus tetap berbaroah kepada mereka. Ini 4 sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim, yang beliau termasuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid. Maka apabila kita ingin termasuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid, maka usahakanlah kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah al-ummah. Maknanya adalah menjadi panutan di dalam kebaikan, memiliki sifat-sifat yang sempurna, akhlak yang baik, dan menjadi qudwah di dalam ilmu, amal, jihad, dan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah qanitan, al-qanitu. Apa itu makna qanit? Itu kita senantiasa tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit kita amalkan, tapi kalau senantiasa rutin kita amalkan, itu lebih baik. Itu lebih baik kalau hanya sekedar banyak namun tidak pernah melakukan kembali. Dan makna dari qanit pula adalah orang yang mengamalkan suatu ibadah, suatu amalan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kosong dari riya dan sum'ah dan keinginan-keinginan dunia. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan, menjauhi berbagai macam bentuk yang menyelisih ketaatan, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan ketaatan. Kemudian yang ketiga, walam yakun minal musyrikin, adalah bukan termasuk orang-orang yang musyrik, tidak melakukan kesyirikan dan berlepas diri bara terhadap kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Baik, kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Allah taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Fi hadhil ayah dzakarallahu bi arba'i sifat kulluha min tahqiqit tauhid. Dalam ayat yang mulia ini Allah pun menyebutkan 4 sifat, yang 4 sifat tersebut semuanya termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid. Yang pertama adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sangat berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama adalah khasyatullah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berhati-hati di dalam melakukan segala bentuk aktivitasnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah khafu minallahi ala ilmin bi'azamatillahi wa jalalihi wa khaifuna min adabihi in khalafuhu bil ma'asi wal dhunub. Yaitu mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah ala ilmin bi'azamatillah, yang mereka ketakutan mereka didasari atas keilmuan akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah perbedaannya antara khasyah dengan al-khauf. Kalau khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan keilmuan terhadap zat yang dia takuti. Itu khasyah. Lebih tinggi tingkatannya dibandingkan khauf. Kalau khauf ini takut, namun terkadang tidak diiringi dengan keilmuan. Dia hanya takut saja, tapi tidak mengilmui hakikat dari sesuatu yang dia takuti tersebut. Tapi kalau khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan keilmuan dia terhadap zat yang dia takutkan. Jika seseorang khasyatullah, takut kepada Allah, berarti khafu minallah ala ilmin bi azamatihi wa jalalihi. Jadi dia adalah orang yang takut kepada Allah yang didasari atas keilmuan dia akan keagungan dia, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang bisa seperti ini kecuali dia benar-benar mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Man a'rafu billah, man kana a'rafu billah, barang siapa yang dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala jika menyelisih Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan maksiat dan dosa. Dan khasyah ini termasuk dari amalan hati dan termasuk dari bentuk ibadah hati yang sangat agung, yang nanti insyaallah akan ada penjelasan tersendiri di babnya tentang khasyah atau tentang al-khauf insyaallah taala. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60, yaitu walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat Rabb mereka beriman. Yakni yusaddiquna bihadzal Qur'an, ya mereka membenarkan Al-Qur'an, mereka mentadaburi Al-Qur'an, mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Qur'an, mereka memperhatikan Al-Quran, dan mereka mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Apa-apa yang diperintahkan yang ada dalam Al-Quran, fa'aluhu, mereka lakukan. Wa ma nahakum anhu tarakuhu, dan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran mereka tinggalkan. Wa ma akhbarahum bihi saddaquhu wa amanu bihi, dan apa-apa yang dikabarkan oleh Al-Quran maka mereka benarkan, mereka mengimaninya. Wa mashtabaha alaihim, dan apa-apa yang tersamar bagi mereka dari ayat-ayat yang mutasyabiha, raddu ilmahu ila Allah, maka mereka kembalikan ilmunya kepada Allah. Ini makna dari firman Allah, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Itu mereka membenarkan Al-Quran, mentadaburi, membaca dengan mentadaburi Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, dan yang terpenting adalah mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran? Jika itu berupa perintah, dia lakukan. Jika itu berupa larangan, dia tinggalkan. Jika itu berupa khabar-khabar, mengabarkan tentang neraka dan surga dan yang semisalnya, ataupun mengabarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya dia benarkan, enggak ditakwil kesana dan kemari. Ya, dia benarkan apa yang datang dari Al-Qur'an. Dia mengimaninya, dan apa-apa yang tersamar dari ayat-ayat mutasyabiha, dia kembalikan ilmunya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman, ya, di dalam mereka mensikapi Al-Quran, dan mereka pun meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Hadza huwa tahqiqut tauhid, la yusyrikuna abada. Dan orang-orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Ini adalah bentuk atau sifat dari tahqiq tauhid, yaitu tidak melakukan kesyirikan selama-lamanya, baik syirkun akbar maupun syirkun asghar, yakni la yakun minhum syirkun abadan. Mereka tidak melakukan,
tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang mentahqiq tauhid, yang mereka selamat dari kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan mereka pun wakulu anwa'i syirki wal bid'i wal mukhalafat, dan mereka pun selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan. Tapi yang jadi catatan di sini, ini catatan yang sangat penting yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, walakin laisa ma'na hadza alla taqa'u minhum al-ma'asi. Bukan berarti ya orang yang seperti ini, yang mampu mentahqiq tauhid, ini tidak pernah melakukan kemaksiatan. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti orang yang mentahqiq tauhid tidak pernah melakukan kesyirikan dan bid'ah. Bukan seperti itu, bukan. Li'anna kullu ibni Adam khata'. Karena yang setiap namanya Bani Adam, manusia, adalah khata' wa laysa bimaksum. Kita manusia yang tidak maksum. Nah, terkadang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan kesyirikan dari perkataan ataupun dari amalan-amalan hati seperti riya ataupun ataupun yang semisalnya. Walakin akan tetapi idza asaw akan tapi jika mereka berbuat maksiat, fa innahum yatubuna wa la yastamiruna 'alaiha, maka mereka lekas-lekas bertobat kepada Allah. Tidak tetap berada di atas kemaksiatan tersebut. Jadi makna orang yang mentahqiq tauhid itu yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, bukan berarti enggak pernah melakukannya, bukan itu. Ya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan, kita tidak maksum. Tapi tatkala kita melakukan suatu kesyirikan misalnya atau perbuatan bid'ah dan maksiat, kemudian kita sadar apa yang kita lakukan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tetap berada di atas kesalahan tersebut. Allah taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka, dan tidaklah zat yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak senantiasa berada di atas kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Mereka tidak senantiasa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 135. Kemudian sifat yang keempat yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang mereka melakukan ketaatan, yu'tuna ma atau minat ta'ah, yakni minat ta'ah. Orang-orang yang mereka melakukan suatu ketaatan, mendatangkan suatu ketaatan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilatun, tapi dalam keadaan hati-hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Jadi orang-orang di antara sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid adalah orang-orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya takut. Ya, dia takut nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang mulia ini, nafyu anhum al-ijab, menafikan pada diri mereka rasa bangga dengan amalan-amalan mereka. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang saleh, tapi mereka takut kepada Allah. Takut kenapa? Takut amalan mereka ditolak. Mereka takut Allah Subhanahu wa taala menolak amalan-amalan mereka, karena mereka mengetahui banyak khalal, banyak kekurangan-kekurangan di dalam apa yang mereka lakukan. Enggak bangga diri, enggak ujub. Ya, di anal insan laisa bimaksum, karena yang namanya manusia enggak maksum. Ya. Maka orang yang seperti ini mereka telah menjama
menggabungkan antara ketaatan dan rasa takut. Ya, mereka menggabungkan antara ketaatan dan rasa takut. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada unsur takut. Takut kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ummul Aisyah, qalat Ummul Mukminin Aisyah li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendengar ayat ini, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Qalat ya Rasulullah, beliau berkata, ahumul ladzina yaznuna, apakah mereka orang-orang yang berzina, wa yasrukuna wa yasribuna al-khamra, apakah mereka orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum minuman keras, wa yakhafuna ayu'adzabu, dan mereka takut mereka akan disiksa bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar ayat ini dibacakan, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang yang masuk dalam ayat ini adalah orang-orang yang berbuat zina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang takut mereka diadab atas perbuatan dosa mereka? Qala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya banata as-siddiq, bukan itu wahai anak as-siddiq, walakinnahum, akan tapi mereka adalah yusalluna wa yasumuna wa yujahiduna wa yakhafuna an turadda alaihim a'maluhum, tapi mereka adalah orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang berjihad, namun mereka takut amalan-amalan mereka ditolak. Ini 4 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60, yang semua ini adalah termasuk dari sifat-sifat orang yang mentauhid tauhid. Yang pertama adalah orang yang di dalam hatinya ada rasa takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengimani Al-Qur'an dengan bentuk mentadaburinya, menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, mengamalkan kandungannya. Apabila berupa perintah dia amalkan, apabila berupa larangan maka dia tinggalkan, apabila berupa khabar dari Allah maka dia benarkan, dia imani tanpa ditakwil, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya dia imani. Allah telah mengabarkan Allah berada di atas arsy, dia imani. Kemudian apa-apa yang tersamar baginya dari ayat-ayat yang musyabihah, maka dia kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang ketiga dari ayat ini adalah mereka orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan baik besar maupun kecil, dan mereka juga menjauhi dari perbuatan bid'ah dan maksiat. Namun yang menjadi catatan bukan berarti orang-orang seperti ini tidak pernah melakukannya, ya, karena kullu bani Adam khata', yang namanya manusia pasti melakukan banyak kesalahan. Namun mereka tatkala melakukan kesalahan maka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang keempat adalah orang-orang yang melakukan ketaatan tapi dia tidak ujub, tidak bangga diri terhadap apa yang dia lakukan. Dia takut apabila ketaatan yang dia lakukan selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sifat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 57 sampai 60. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan dalil yang ketiga yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin ini dulu yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.